Pas nang caruban mampir sholat isya. Saiki zamane merdeka belajar kampus merdeka. Ayo kita buktikan dengan karya nyata. Sudah waktunya kampus menunjukkan jati dirinya. Tuku wesi bekas gawe dandan. Akademisi sejati pasti siap untuk perubahan. Ando nyoto ngombene legen, tuku tahu campur nang kalasan. Ayo konco melok MBKM, golek sedulur nambah pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ngobas, Ngobrol Kebangsaan bersama saya Aldena Aulia Pramesti Harnowo dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari kalangan Universitas Airlangga yang tidak kalah keren dan tidak kalah semangatnya dalam memperingati kemerdekaan Indonesia. Tak lain tak bukan, selamat pagi dan selamat datang Bu Endang Dwi Masita di Ngobas. Selamat pagi Mbak Aldena, selamat ketemu. Nggih Bu. Selamat ketemu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk sekarang kegiatannya bagaimana Bu? Untuk kesibukannya hari-hari? Kalau hari-hari yang jelas melaksanakan tugas ya, sebagai dosen tentunya yang pertama, kemudian yang kedua juga tugas tambahan di Direktorat Sumber Daya Manusia, dan yang ketiga juga tetap sebagai ibu rumah tangga. Masya Allah. Oke Bu, ini Bu untuk panggilannya? Nama resmi Endang Dewi Masita. Nggih. Nama populernya Bu EN. Bu EN, okay. Saya izin untuk memanggil Bu EN, ya, okay? silakan Mbak Aldena. Oke Bu, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, ini apakah dari Bu EN berkenan untuk saya ajak jargon? Berkenan. Oh iya, ini untuk menambah semangat ya Bu. Jadi di Ngobas sendiri sudah ada jargonnya Bu. Oh gitu. Ya, jadi ketika nanti saya bilang Ngobas, jawabnya apapun dibahas sampai tuntas, gitu. Sama gerakannya ya Bu. Nggih, iya betul. Apapun dibahas sampai tuntas. Tangannya kanan atau kiri bebas ya? Bebas. Nggih. Kita langsung coba menghadap kamera. Ngobas, apapun dibahas sampai tuntas. Baik Bu, untuk pagi kali ini kita sedang memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-77 dengan sedikit ada jargon pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, kita kilas balik ya Bu ya. Pada tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus ini tuh menjadi puncak dari perjuangan para pejuang Indonesia dari golongan muda maupun dari golongan tua dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia ini Bu. Nah, menurut Bu En sendiri untuk menafsirkan kemerdekaan itu seperti apa sih Bu? Oke, kemerdekaan itu kalau kita kaitkan dengan perjuangan waktu itu ya, berarti dicapainya kedaulatan bangsa Indonesia di atas diri sendiri. Gitu ya. Kita tahu bahwa beberapa ratus tahun ya kita itu dijajah oleh Belanda 350 tahun dan kemudian dilanjutkan oleh Jepang gitu ya, dengan berbagai perjuangan di situ bahwa atau di mana kita gitu ya ditindas gitu ya, ditindas dalam arti dikuras kekayaan alamnya maupun sumber daya manusianya untuk kepentingan mereka. Artinya kita tidak memiliki kedaulatan di atas negeri sendiri begitu. Oke. Nah, berarti untuk kata merdeka sendiri ya Bu ya, dari masa lalu dengan masa sekarang itu kan tentu jelas berbeda ya Bu. Tentu beda, nah, tentu beda, untuk merdeka sendiri di masa sekarang tuh bagaimana Bu? Oke, kita sadar ya bahwa perjuangan itu tidak akan ada habisnya. Baik ketika kita di masa itu, ketika kita masih belum merdeka dalam arti sebenarnya, maupun sampai masa sekarang, gitu ya. Karena kemerdekaan itu berarti adalah sebuah
kebebasan untuk mengaktualisasikan potensi diri, ya, untuk suatu tujuan tertentu, tentunya dalam koridor batas-batas tertentu, kan begitu ya. Nah, dalam hal ini kalau untuk saat ini kemerdekaan, kalau bangsa kita, bagi masing-masing pribadi sebagai anggota dari bangsa Indonesia, berarti adalah bagaimana kita bisa mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada pada diri kita sesuai dengan jalur-jalur yang resmi dan yang dibolehkan, tanda petik gitu ya, yang disahkan, tentunya untuk kepentingan bangsa Indonesia sebagai ibu pertiwi masing-masing pribadi tersebut, sebagai, ya, jadi ibu pertiwi itu adalah sebagai pemersatu, ya, pemersatu baik itu untuk individu, suku-suku maupun segala hal yang bukan berbeda, bervariasi, ya, yang ada di negeri ini. Nah, gitu ya Mbak ya. Ngomong-ngomong tentang variasi ya Bu ya, di Indonesia ini kan beragam suku, bangsa, bahasa Betul, gitu kan Bu. betul. Nah, alhamdulillah dengan kemerdekaan Indonesia ini dapat menyatukan berbagai suku keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, namun Bu, setahu saya untuk pada saat sekarang itu kan masih banyak orang-orang yang mayoritas masih mementingkan dari sukunya sendiri, dari kepercayaan sendiri gitu Bu, tanpa memikirkan orang lain atau seperti kurangnya toleransi gitu Bu. Nah, menurut Bu En sendiri untuk hal ini bagaimana Bu? Oke. Ibarat seorang koki begitu ya Mbak ya. Yeah. Ibarat seorang koki, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk pimpinan ya. Ibarat seorang koki mau masak gitu ya, semakin banyak bahan yang berbeda gitu ya, maka semakin bisa dia mengkreasikan ya untuk bagaimana komposisi atau menyatukan bahan-bahan tersebut ya dalam suatu masakan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu ya, bermanfaat tidak hanya dari segi rasa gitu ya. Betul. Tapi dari segi tampilan juga, dari segi Estetikanya. nilai gizi gitu ya. Artinya apa? Bahwa justru keberagaman itu gitu ya, bagaimana kita bisa menyikapi baik secara pribadi ya maupun kita sebagai pimpinan. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi, memaknai perbedaan-perbedaan itu sebagai justru suatu kekayaan yang potensial untuk ya bisa dikomprehensifkan dalam suatu konsep ya. Konsep itu tergantung dari masing-masing ya. Dalam suatu konsep untuk mencapai tujuan, dan justru keberagaman itu adalah sumber dari komprehensivitas manfaat. Gitu ya. Jadi kalau kita analogikan secara mudah tadi dengan orang atau koki ketika harus menghasilkan suatu karya gitu ya, ketika bahannya itu semakin bermacam-macam, justru disitulah sebagai bahan yang bisa digunakan untuk menghasilkan sesuatu dengan nilai lebih yang bisa dipandang dari berbagai sudut kepentingan, keperluan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dari rasanya, dari tampilannya, lebih-lebih dari segi gizinya. Nah, untuk bisa mendapatkan atau bisa memberikan kemanfaatan, kan gitu ya. Jadi itu intinya. Jadi tergantung dari bagaimana kita menyikapi, dan tentunya hendaknya gitu segala sesuatu atau justru keberagaman itu disikapi sebagai suatu hal yang positif. Karena sesungguhnya keminimalisnya keberagaman atau kehomogenan itu sebenarnya bisa dimaknai sebagai suatu kemiskinan juga, gitu kan ya? Iya. Berarti ini keberagaman di Indonesia ini justru menjadi bumbu-bumbu untuk meningkatkan Indonesia yang lebih maju gitu ya Bu? Mestinya demikian Mbak ya. Oke. Mestinya demikian. Nah, kemudian ini kan Indonesia sudah 77 tahun merdeka ya Bu. Apakah perjuangan Indonesia itu harus tetap dijaga meskipun Indonesia sudah merdeka? Tentunya demikian ya. Karena mungkin bentuk-bentuk penjajahan itu untuk masa sekarang pastinya berbeda dengan masa lalu, gitu ya. Kalau kita sendiri tidak waspada terhadap berbagai macam bentuk penjajahan yang ada di era sekarang maupun era masa depan, ya, tentunya bisa jadi kita tidak menyadari kalau kita sudah terjajah oleh bangsa lain, gitu ya.
penjajahan era sekarang dan masa depan bisa jadi dalam berbagai bentuk. Hilangnya kebudayaan kita, hilangnya nilai-nilai luhur budaya kita gitu ya, atau mungkin juga karena teknologi gitu ya, itu kita bisa terjajah oleh bangsa lain dalam bentuk yang lain. Nah, oleh karena itu kemerdekaan seyuknya tetap diperjuangkan gitu ya, dari masa ke masa, karena sekali lagi bentuk penjajahan itu dari masa ke masa juga berbeda, dan disitulah kita harus tetap berjuang untuk tetap ya mempertahankan kedaulatan bangsa kita. Oke, berarti ini perjuangan para bangsa Indonesia ini belum berakhir ya Bu ya, meskipun sudah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia gitu. Ya, kalau perjuangan saya kira tidak akan pernah berakhir ya, sampai ibaratnya dunia akan berputar gitu. Perjuangan tetap harus kita lakukan, karena ketika kita berhenti berjuang maka disitulah kita akan terpinggirkan dan menjadi tidak survive. Oke. Oke Bu, ngomong-ngomong tentang kemerdekaan juga, ini kan pastinya seluruh warga Indonesia mengenang 17 Agustus 1945 ya Bu ya. Nah tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa dipetik dari kejadian itu untuk sebagai bahan evaluasi untuk kita nantinya kewarganegaraan yang baik, berkehidupan yang yang penuh toleransi juga dengan warga sekitar gitu. Nah, nilai-nilai tersebut yang memang menjadi poin penting untuk kehidupan berkewarganegaraan nantinya itu bagaimana, Bu? Iya, bahwa kalau kita hayati ya, bahwa memang perjuangan itu satu tidak mudah, kedua butuh keteguhan gitu ya, ketabahan, karena namanya perjuangan apapun itu bentuknya gitu ya, itu memerlukan suatu tidak hanya keyakinan, tapi ini Mbak, si bagian ini kayaknya nanti potong ya. Iya. Memerlukan upaya-upaya baik dari segi fisik maupun mental untuk kita itu survive terhadap tekanan-tekanan ataupun hal-hal yang kita rasakan sebagai suatu hal yang keras yang harus kita perjuangkan gitu. Nah, dari situ kan kita bisa merasakan ya bahwa perjuangan itu butuh upaya dan butuh keteguhan ya. Ketika kita harus melewati tahap demi tahap hal yang harus kita perjuangkan itu, yang tentunya di situ bisa jadi kalau kita tidak teguh, maka di tengah jalan kita bisa lelah, putus asa, mandek, gitu ya. Padahal bisa jadi gitu ya, apa yang diperjuangkan itu sudah sebentar lagi mencapai titik kemenangan. Tujuan, titik kemenangan. Dan perlu diingat sekali lagi bahwa zaman akan berubah terus-menerus, sehingga perjuangan juga akan terus-menerus kita perlukan gitu ya. Sehingga sekali lagi bahwa salah satu nilai atau beberapa nilai yang bisa kita petik itu adalah bahwa perjuangan itu tidak mudah, dan di situ diperlukan keteguhan, ketabahan, dan keikhlasan. Ya, karena kalau tidak ikhlas itu yang pertama juga akan membebani diri kita sendiri gitu ya. Yang kedua, makna dari perjuangan sendiri juga akan menjadi hilang kan gitu ya. Karena apa? Perjuangan itu adalah ibadah. Gitu ya. Kenapa harus ada ketabahan juga Bu tadi? Tadi Mbak, karena dunia tidak akan mungkin stagnan gitu ya. Dunia pasti akan berubah sesuai isi dari dunia itu diisi oleh makhluk hidup dengan segala kepentingannya. Dunia akan berubah, dinamika akan selalu terjadi. Di situ perjuangan untuk ya menyesuaikan diri untuk survive juga akan terus diperlukan. Sehingga ketabahan sangat diperlukan. Karena apa? Perjuangan itu juga tidak akan berhenti. Selesai tercapai suatu hal,
kita akan bergerak ke perjuangan-perjuangan berikutnya. Nah, disitulah makna tabah itu harus dihayati, gitu ya. Sehingga tabah di sini bisa dihayati sebagai bahwa kita memegang amanah, gitu ya, amanah dari Yang Maha Pencipta. Kita diberikan peran dan kita menjalankan peran tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, disitulah tabah itu menjadi penting untuk dimaknai, ya, penting untuk dimaknai, gitu Mbak. Ya. Berarti untuk perjuangan sendiri ini bersifat kontinu ya Bu ya, tidak henti. Tapi berarti untuk mempertahankan perjuangan para pejuang dengan memperjuangkan kemenangan, menurut Bu En sendiri itu lebih sulit yang mana Bu? Coba diulangi Mbak Sari. Memperjuangkan kemenangan atau mempertahankan kemenangan itu lebih sulit yang mana menurut Bu En di masa sekarang gitu Bu? Ya, tentunya lebih butuh konsistensi dan ketabahan untuk mempertahankan kemenangan, begitu ya. Karena kalau kita memperjuangkan suatu kemenangan, bisa jadi berjuang untuk sesuatu, sudah tercapai sudah, gitu ya. Tetapi bahwa mempertahankan itu ya, mempertahankan berarti adalah bahwa memelihara, menjaga kemenangan ini untuk tetap dari waktu ke waktu sesuai dengan bahwa zaman itu selalu berubah, gitu. Artinya apa? Ketika kita mempertahankan berarti kita berjuang sepanjang masa, kan gitu ya. Iya. Berjuang sepanjang masa, belajar sepanjang masa. Gitu ya. Iya, berarti ini belajar sepanjang masa. Ini agak tersenggol ke mahasiswa ini ya Bung ya. Gak cuma mahasiswa, saya pun juga harus belajar sepanjang masa. Oh iya. Nah, dengan cara apa ya Bu kira-kira generasi muda khususnya mahasiswa itu dapat terus mempertahankan kemenangan kemerdekaan Indonesia? Banyak hal bisa dilakukan oleh mahasiswa. Kalau dengan cara apa gitu ya, itu tentunya satu, menyadari posisi kita itu bahwa kita merupakan bagian dari bangsa Indonesia gitu ya. Yang kedua, menyadari peran kita gitu ya, dan juga menyadari kita sebagai pribadi. Nah, dengan menyadari ketiga hal tersebut, maka kita bisa mendrive diri kita ya sebagai pribadi untuk bagaimana kita berperan sebagai pribadi untuk berkontribusi ya terhadap bangsa kita. Intinya saya kira di situ. Kalau tentang bagaimana bentuknya itu saya kira tergantung dari peran masing-masing mahasiswa, begitu ya. Peran masing-masing generasi muda, dia berkiprah di bidang apa. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa mendrive diri kita, gitu ya, sebagai pribadi untuk bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara kita sebagai satu kesatuan. Oke Bu. Nah, dari aspek kemerdekaan itu pastinya mencakup semua bidang. Salah satunya kan bidang pendidikan itu ya Bu ya. Nah, yang kita tahu yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarin waktu itu mengenai tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di Universitas Airlangga sendiri juga sudah merupakan kampus merdeka. Itu sebetulnya dari kampus Merdeka Belajar itu apa Bu? Oke. Kampus Merdeka Belajar, di sini tentunya mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk bagaimana mereka belajar sesuai dengan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka tuju, gitu ya. Sehingga mereka, kalau tidak salah satu aplikasinya itu mereka bisa mengambil beberapa mata kuliah baik di prodi lain di dalam universitas maupun di luar universitas, begitu ya. Ataupun mereka juga bisa mengambil bentuk-bentuk pembelajaran yang bervariasi ya, karena bentuk-bentuk pembelajaran untuk dewasa ini tentunya sangat bervariasi. Selain metode klasikal, itu juga ada berbagai metode di luar, gitu ya, di lapang, bisa dengan studi kasus atau bisa dengan magang atau bisa dengan berbagai macam bentuk. Nah, disitulah mereka merdeka untuk bagaimana mendrive diri sendiri untuk menuju kemana, memperkaya diri ke arah yang mereka tuju, plus bagaimana bentuknya, sehingga itu nanti akan sesuai dengan
keinginan, bakat, kemudian potensi. Nah, sehingga harapannya apa? Dengan Merdeka Belajar ini justru bisa memperkaya nilai-nilai positif mereka gitu ya. Dan justru di situ akan bisa terjadi peningkatan nilai tambah yang optimal gitu ya, yang optimal, karena masing-masing pribadi itu mempunyai potensi dan mempunyai sense yang berbeda gitu. Dengan Merdeka Belajar ini tentunya mereka bisa memilih ya arah pembelajaran plus cara pembelajaran, tapi tentunya dengan koridor-koridor tertentu gitu ya, sehingga itu tadi potensi mereka bisa terupgrade gitu ya dengan lebih optimal. Saya kira itu. Untuk koridornya sendiri itu sebetulnya apa ya Bu, batasan-batasan yang memang membatasi mahasiswa dalam mengeksplor pembelajarannya gitu? Koridor batas-batas Merdeka Belajar. Oke, kalau kita kaitkan dengan atau koridor pembatasan dalam arti pembelajaran di suatu prodi ya, tentunya Merdeka Belajar ini koridor-koridor yang membatasi itu adalah yang pertama tentunya kurikulum ya, karena seseorang memilih belajar di suatu program studi, tentunya di situ ada capaian pembelajaran dari program studi tersebut. Ya. Nah, capaian pembelajaran itu dirangkum dalam suatu kurikulum. Ya. Nah, yang tentunya hal ini juga akan menjadi koridor pembatasan terhadap tema-tema apa yang dipelajari. Bukan berarti itu tadi kemudian membatasi kemerdekaan, bukan, tetapi justru di situ adalah untuk meyakinkan bahwa Merdeka Belajar itu tetap bisa mengarahkan pada atau sesuai dengan capaian pembelajaran dari suatu program studi. Karena kalau itu tidak ada rambu-rambunya, maka semuanya menjadi umum kan begitu ya. Itu. Nah, kemudian juga metode pembelajarannya itu tentu juga walaupun di sini Merdeka Belajar tapi tetap diatur gitu ya, agar capaian pembelajaran dari masing-masing mata kuliah itu juga bisa tercapai gitu, sehingga ketika capaian pembelajaran dari masing-masing mata kuliah atau masing-masing program itu tercapai, maka secara terangkum kumpulan dari capaian pembelajaran tersebut itu akan mendukung capaian pembelajaran dari program studi tersebut. Nah, itu kalau kita kaitkan dalam arti terbatas pada prodi ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan makna yang lebih luas gitu ya, maka Merdeka Belajar itu seharusnya dibatasi juga oleh koridor etika, baik itu etika akademik ya maupun etika kita berkebangsaan ya, dan juga etika atau koridor kemanfaatan gitu ya. Oke, baik. Berarti ini di Universitas Airlangga juga menerapkan koridor-koridor tersebut ya Bu ya? Tentunya Mbak, sesuai dengan moto Universitas Airlangga, excellent with morality. Ya, okay. Jadi keunggulan yang dibalut dalam suatu etika moral keagamaan, kan gitu ya Mbak ya. Oke Bu. Nah, selain adanya Merdeka Belajar, ini juga muncul statement Merdeka Berkarya. Nah, itu sendiri bagaimana ya Bu? Apa bedanya dengan Merdeka Belajar? Oke. Kalau kita maknai perbedaannya gitu ya. Kalau belajar itu kan sesungguhnya bagaimana seseorang itu memperkaya referensi untuk dirinya dari berbagai hal atau bersumber dari banyak hal, termasuk dari karya yang dihasilkan. Ya. Jadi kalau Merdeka Belajar itu adalah bagaimana mereka merdeka untuk bisa memperkaya referensi untuk dirinya. Nah, tapi kalau Merdeka Berkarya itu adalah bagaimana mereka merdeka untuk ya mengaktualisasikan potensi yang ada dirinya itu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, dari yang dihasilkan ini ya, itu juga bisa menjadi sumber belajarnya, menjadi sumber belajar untuk konsep Merdeka Belajar itu sendiri. Sehingga antara Merdeka Berkarya dan Merdeka Belajar itu
seperti seperti telur dan ayam yang Iya. saling bersinambung begitu ya, yang saling bersinambung. Kalau itu kita bisa menghayati sebagai pembelajaran sepanjang hayat ya. Jadi dari apa yang kita karya yang kita hasilkan, di situ kita bisa belajar tentang banyak hal ya. Evaluasi kekurangan kelebihannya, bagaimana kemanfaatannya, bagaimana ketika itu diterapkan pada masyarakat. Di situ pasti akan banyak hal-hal yang menjadi sumber pembelajaran bagi kita, dan itu akan mendukung untuk bagaimana kita berkarya selanjutnya. Nah, kemerdekaan berkarya dan kemerdekaan belajar ini juga merupakan suatu hal yang memang harus terakomodir ya, untuk sekali lagi mereka bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Oke Bu, berarti ngomong tentang Merdeka Berkarya ini berarti yang kemarin dilakukan Universitas Airlangga pada saat semester lalu itu ada yang program PDB membuat proyek, itu apa termasuk dalam Merdeka Berkarya Bu? Tentunya iya ya, gitu ya, tentunya iya ya. Teman-teman di PDB diminta untuk membuat suatu proyek, ya, gitu ya. Iya. Nah, tentunya ketika diminta untuk membuat proyek, disitulah seperti tadi, seperti Koki tadi, bagaimana mereka, gitu ya, meramu ya referensi-referensi kekayaan yang ada pada dirinya untuk diaktualisasikan dalam suatu bentuk proyek, begitu ya. Nah, tentunya proyek tersebut itu ditujukan untuk memberikan kemanfaatan, kan begitu ya. Oke, nah berarti dari Merdeka Belajar dan Merdeka Berkarya ini memiliki tujuan yang memang signifikan, yang memang harapannya tuh untuk memajukan generasi muda yang lebih berkreatif, lebih inovatif gitu kan Bu. Nah tujuannya sendiri tuh apa ya Bu? Oke, tujuan dari Merdeka Merdeka Belajar, Belajar dan Merdeka Berkarya. Berkarya. Oke, seperti tadi ya Mbak ya, kalau ibaratnya falsafah ringan gitu ya, telur dan Ayam. tuh saling berkesinambungan, nggak tahu mana yang duluan gitu ya. Tapi tentunya dengan Merdeka Belajar dan Merdeka Berkarya itu bukan saja sesuatu yang saling melengkapi, bukan, tapi memang sudah sesuatu yang memang berkesinambungan begitu. Karena ketika mereka berkarya, disitulah mereka harus belajar. Gitu ya. Ketika mereka belajar gitu ya, disitulah mereka bekal untuk berkarya gitu ya. Jadi seperti tadi, saling berkesinambungan, tidak hanya saling melengkapi ya, tapi saling berkesinambungan, dan itu memang ya keduanya tetap harus terakomodir gitu. Oke Bu, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya Bu dari saya. Harapan dari Bu En sendiri untuk generasi muda, khususnya mahasiswa dan khususnya mahasiswa Universitas Airlangga dalam menerapkan kemerdekaan Indonesia itu bagaimana Bu harapannya? Oke, terima kasih untuk para mahasiswa Universitas Airlangga utamanya ya. Teruslah belajar gitu ya. Teruslah berkarya gitu ya, belajar dan berkarya dengan merdeka gitu ya, untuk kita bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Oke, merdeka. Oke, terima kasih Bu En untuk waktunya. Sama-sama Mbak Adela, terima kasih juga atas kesempatannya ngobras. Iya, ngobrol ya. kebangsaan. Ngobras. Oke, nah tak terasa ini Bu En sudah hampir setengah jam ini kita ngobrol. Semoga apa yang kita sampaikan, kita obrolkan hari ini dapat memberikan insight dan manfaat kepada seluruh audiens. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sebagai penutup kita jargon lagi ya Bu. Oke. Masih ingat Bu tadi gerakannya Masih, juga? sebentar, saya ingat-ingat sudah. Oke. Ngobas. Apapun dibahas sampai tuntas. Ngobas, apapun dibahas sampai tuntas. Iya, oke, mari kita coba. Ngobas, apapun dibahas. Kita ulangi lagi. Iya. Ngobas, apapun dibahas sampai tuntas. Terima kasih. Saya Aldina Aulia Pramesti Harnowo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Rasanya baru kemarin. Mustafa Bisri.
Rasanya baru kemarin Bung Karno dan Bung Hatta atas nama kita menyiarkan dengan seksama kemerdekaan kita di hadapan dunia. Rasanya gaung pekik merdeka kita masih memantul-mantul tidak hanya dari para jurkam parpol saja. Rasanya baru kemarin padahal sudah 77 tahun lamanya. Pelaku-pelaku sejarah yang nista dan mulia sudah banyak yang tiada. Penerus-penerusnya sudah banyak yang berkuasa atau berusaha. Tokoh-tokoh pujaan maupun cercaan bangsa sudah banyak yang turun tahta. Taruna-taruna sudah banyak yang jadi petinggi negeri. Mahasiswa-mahasiswa yang dulu suka berdemonstrasi sudah banyak yang jadi menteri dan didemonstrasi. Rasanya baru kemarin, padahal sudah lebih setengah abad lamanya, petinggi-petinggi yang dulu suka korupsi sudah banyak yang meneriakan reformasi tanpa merasa risih. Rasanya baru kemarin, rakyat yang selama ini terdaulat sudah semakin pintar mendaulat. Pejabat yang tak kunjung merakyat pun terus dihujat dan dilaknat. Rasanya baru kemarin, padahal sudah 77 tahun lamanya. Pembangunan jiwa masih tak kunjung tersentuh, padahal pembangunan badan yang kemarin dibangga-banggakan sudah mulai runtuh. Kemajuan semu masih terus menyeret dan mengurai pelukan kasih banyak ibu bapak dari anak-anak kandung mereka. Krisis bagaimana kemakmuran duniawi masih terus menutup mata banyak saudara terhadap saudaranya. Daging yang selama ini terus dimanjakan kini sudah mulai kalap mengerikan. Ruh dan jiwa sudah semakin tak ada harganya. Masyarakat yang kemarin diam-diam menyaksikan para penguasa berlaku sewenang-wenang kini sudah pandai menirukan. Tanda-tanda gambar sudah semakin banyak jumlahnya, semakin bertambah besar pengaruhnya, mengalahkan bendera merah putih dan lambang Garuda. Kepentingan sendiri dan golongan sudah semakin melecehkan kebersamaan. Rasanya baru kemarin, padahal sudah 77 tahun kita merdeka. Rasanya baru kemarin, tokoh-tokoh angkatan 45 sudah banyak yang koma, tokoh-tokoh angkatan 66 sudah banyak yang terbenam, tokoh-tokoh angkatan selanjutnya sudah banyak yang tak jelas maunya. Rasanya baru kemarin. Hari ini ingin rasanya aku bertanya kepada mereka semua, bagaimana rasanya merdeka? Ingin rasanya bertapa kepada kalian semua, sudahkah kalian benar-benar merasa merdeka?